Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat. Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Kebakaran hebat melanda belasan lapak pedagang di Jalan Baru, Pelenongan, Pancoran Mas, Kota Depok. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu 2 jam untuk memadamkan api. Ya, sementara itu di Kabupaten Tangerang, Banten, kebakaran melanda 2 pabrik dan sebuah gudang penyimpanan pipa di kawasan industri Cikupamas. Petugas damkar berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama 3 jam. Aksi komplotan copet di PRJ Kemayoran viral di media sosial. Pelaku yang berjumlah 3 orang saling berbagi tugas antara pengalih perhatian dan eksekutor. Sementara itu, kerabat wali kota Surabaya meninggal akibat terjatuh di gorong-gorong. Menurut suami korban, ia dan istrinya terjatuh karena minimnya penerangan jalan. Polda Metro Jaya mengamankan 69 orang dari lokasi perjudian di Kalideres, Jakarta Barat. Polisi juga mengamankan barang bukti dari lokasi perjudian yang beromset 1,2 miliar per bulan. Sementara itu di Durensawit, Jakarta Timur, petugas damkar harus berjibaku mengevakuasi ular sanca yang bersembunyi di plafon rumah warga. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan. Puluhan remaja di Lumajang, Jawa Timur kocar-kacir hingga kabur ke sawah saat polisi membubarkan aksi balap liar. Sementara itu sudah beraksi 8 kali dan karena kerap berpindah tempat, residivis pembobol rumah di Medan, Sumatera Utara akhirnya ditangkap polisi. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Selanjutnya polisi menyergap mobil yang membawa 20 kg sabu di pintu tol Amplas, Medan. Rencananya sabu tersebut akan dikirim ke Aceh untuk diedarkan kembali ke pasaran. Sementara di Kepulauan Riau, petugas menangkap seorang lansia yang kedapatan menyelundupkan sabu dan ratusan butir pil ekstasi menggunakan termos dari Malaysia. Kasus perundungan terhadap anak di Jakarta kembali terjadi. Korban yang berusia 6 tahun dirundung saat sedang bermain di Taman Keramat Pulo, Jakarta Pusat. Dan kasus ini pun viral serta menarik perhatian banyak pihak. Bahkan Gubernur DKI Jakarta mengancam akan mencabut sejumlah fasilitas pendidikan untuk pelajar yang terbukti terlibat perundungan. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kudus meluncurkan program Gegas atau Golek Garwo Sah yang berarti mencari istri yang sah. Ya, sementara itu menyambut Tahun Baru Islam, masyarakat suku Sasak Lombok menggelar tradisi ngurisan atau cukur rambut bayi. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Prediksi BMKG terkait musim kemarau panjang di Indonesia layak menjadi perhatian warga, khususnya yang tinggal di ibu kota. Ya, hal ini karena kualitas udara Jakarta yang buruk dengan tingkat polutan tinggi berpotensi menimbulkan penyakit yang menyerang pernapasan manusia. Di tengah gempuran makanan asing, ada festival kuliner yang akan membawa kita kembali ke panganan khas Nusantara berbahan singkong. Jadi singkong jadi ragam makanan yang tidak kalah nikmat. Nah, ini ngomongin juga soal kuliner Nusantara, ada juga nih sate marangi khas Purwakarta. Tapi di Bandung, bumbu khas sate marangi ini justru dijadikan bahan marinasi steak. Jadi steak marangi gitu ya. Seperti apa rasanya? Berikut liputannya. Jika biasanya penyajian mie identik dengan direbus atau digoreng, nah beda ceritanya dengan sajian mie yang disuguhkan sebuah warung di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di sini mie disajikan dengan cara dibakar. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Sampai jumpa.